Usai bertemu Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar kembali menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Caimin mengaku membicarakan banyak hal dengan Presiden terpilih Prabowo. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku pertemuan dengan Prabowo Subianto adalah bentuk silaturahmi yang sudah lama diagendakan. Caimin mengaku banyak hal yang dibahas bersama Presiden terpilih Prabowo. Meski tidak merinci perihal isi pembicaraan dengan Prabowo, Caimin menegaskan ada kesepakatan PKB akan mendukung pemerintahan yang akan datang. Keputusannya PKB dukung Anies atau enggak sih Gus? Ini membahas negara, ini bukan pilkada saja. Gabung Kimples ya Gus? Gabung Kimples ya Gus? PKB. Kimples itu apa? Kimples? Apanya Kim Jong Il ini? Negara itu maksudnya apa Gus? Pembahasan negara itu? Pembangunan yang akan datang yang harus kita lakukan bersama-sama. Intinya PKB Gerindra siap mensukseskan pemerintahan yang akan datang. Sementara itu pada Kamis malam, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di kawasan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. RK tak banyak berkomentar saat ditanya agenda pertemuan. Ia mengaku hanya datang karena diundang partai. Tak hanya RK, politisi senior Partai Golkar Yusuf Hamka juga terpantau tiba. Yusuf Hamka mengaku kehadirannya diminta oleh partai untuk menemani Ridwan Kamil dalam pertemuan di rumah dinas tersebut. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Yusuf Hamka. Nggak tahu, yang diundang pokoknya menghormati undangan. Langit yang ngatur aja pokoknya. Tapi kalau Saya yang pasti hari ini diminta dampingin Pak LK yang pasti. Kalau diminta temenin mau Pak? Hari ini yang pasti saya diminta dampingin. Nggak tahu dampingi dalam arti selanjutnya. apa Pak? Nah itu. Nggak tahu, nanti selanjutnya tergantung partai. Saya nemenin siapa aja kan saya udah bilang, saya kunci Inggris. Kemana aja bisa, cocok. Pak Yusuf, tapi Saudara, jelang pendaftaran calon gubernur, isu penjagalan Bacagub Anies Baswedan di Pilkada Jakarta kian mengemuka. Golkar pun angkat bicara dan bilang tak ada upaya menjegal Anies dengan melawan kota kosong. Anies Baswedan angkat bicara soal isu dirinya dijegal dari pencalonan Pilgub Jakarta lewat Kim Plus. Anies menilai isu dirinya dijegal di Pilgub Jakarta hanya spekulasi politik yang belum tentu benar. Menurutnya, hingga hari ini belum ada perubahan dukungan untuk pencalonannya. Anies percaya partai politik akan mengutamakan aspirasi politik konstituennya. Enggak, itu semua kan spekulasi. Kan kita lihat sekarang ini tidak ada yang, memang ada yang berubah, belum ada yang berubah. Sama. Setiap, tentu kalau bicara tentang apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati. Dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia membantah ada upaya menjegal pencalonan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta lewat skenario Ridwan Kamil lawan kota kosong. Menurut Doli, yang dilakukan Partai Golkar adalah meyakinkan partai politik di Koalisi Indonesia Maju maupun di luar Kim untuk mengusung calon gubernur di Jakarta. Meyakinkan teman-teman partai politik yang adalah Kim, kami melakukan partai politik mana saja gitu ya untuk memberikan dukungan, dan itu dikembalikan otoritasnya kepada partai politik masing-masing. Jadi nggak ada niat sedikit pun kami mau ada pretensi mau buat kota kosong, apalagi menjegal lawan-lawan tertentu. Kami hanya mengurusi diri kami aja. Hingga saat ini Anies masih diusung oleh PKS di Pilkada Jakarta bersama Sohibul Iman. Namun juru bicara Partai Keadilan Sejahtera M. Khalid menyebut Anies sudah melewati kesepakatan 4 Agustus untuk mencari rekan koalisi PKS sebagai tiket maju Pilgub Jakarta. Meski sudah mendapatkan dukungan dari Nasdem di awal, kini PKS membuka diri dengan partai lainnya. Ya, sampai detik ini keputusan itu masih tetap kita pegang ya, karena tapi kan tetap kurang nih Pak kursinya. Itulah kenapa kita menugaskan kepada Mas Anies sebagai kandidat
untuk bisa memastikan komunikasi politik kepada partai-partai yang lainnya. Bagaimanakah setelah deadline 4 Agustus itu terlewati? Karena itulah kesepakatan kita bersama dengan Mas Anies. Pendaftaran bakal Cagup-Cawagup Jakarta akan dibuka akhir bulan ini. Masih ada waktu untuk mengotak-atik koalisi. Apakah pilkada rasa kota kosong akan terjadi karena koalisi menumpuk pada koalisi besar? Tim Liputan, Kompas TV.